Yes, okay. That's about that's our topic today. Thank you, Bintang. You're welcome. Ya, guys, topik kita hari ini that's about simple past tense means. Saya ulang lagi, tense itu adalah waktu. Jadi jangan anggap itu tensi seperti tensi darah di rumah sakit ya. Di dunia kedokteran tense itu berbeda dengan tense di bahasa. Tense di sini adalah waktu. Artinya kalau kamu belajar tenses, artinya kamu bercerita atau menceritakan sebuah kejadian sesuai dengan waktunya. Kapan kejadian tersebut terjadi. Nah, simple past tense adalah sebuah kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah benar-benar terjadi di masa lampau dan jelas waktunya kapan kejadian tersebut telah selesai. Gitu ya. Karena dulu guru SMA-nya pasti sering menceritakan simple past adalah gini 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 gini, and then ini. Nah, artinya kalimat yang kamu cerita yang kamu ceritakan kepada orang lain adalah sebuah kejadian yang sudah terjadi jelas waktunya di masa lampau, terjadi dan selesai di masa lampau. Contohnya gini, meskipun kamu makan 3 kali sehari, tapi kamu hanya menjelaskan saya makan nasi goreng tadi pagi, itu adalah simple past karena kamu menjelaskan kamu makannya sudah selesai tadi pagi. Meskipun besok kamu sarapan lagi, kalau kamu hidup 100 tahun lagi, setiap hari pun kamu sarapan, tapi yang kamu jelaskan di sini adalah kejadian yang tadi pagi sarapannya. Jadi kamu bilang I ate, nah itu bentuk kedua dari eat. I ate fried rice this morning. Kamu hanya menjelaskan tadi pagi loh. Nah, itu contoh simple kenapa kita harus menggunakan simple past. Dan namanya manusia tidak luput dari masa lalu. Nah, makanya sering orang bilang masa lalu biarlah berlalu karena waktu tidak akan sama ya. Meskipun 24 jam, tapi jam 1 kemarin dengan jam 1 sekarang, detak jantung seseorang berbeda, gaya rambutnya berbeda, bau nafasnya berbeda, senyumannya berbeda. Jadi memang waktu tidak akan pernah kembali lagi gitu ya. Meskipun angka-angka 24 jam itu selalu ada, tapi kan disebut dengan waktu tak pernah berlalu karena memang tahun tetap bertambah. Meskipun tahun depan ada Januarinya sampai Desember, tapi tahunnya kan berbeda gitu. Oke. Nah, itulah simple past. Oke. Meaning and use, apa sih artinya dan penggunaan simple past? Kapan sih kita menggunakan simple past? When do we use the simple past tense? Nah, kita menggunakan simple past untuk menyatakan atau menceritakan atau mengekspresikan kejadian yang mulai dan selesai, dimulai di masa lampau tapi selesai juga sudah di masa lampau gitu. Tapi harus jelas waktunya, lihat. At a specific time. Ini yang harus kamu lihat. Karena nanti pas present perfect juga sudah dimulai di masa lampau tapi tidak jelas waktunya. Atau kalau present perfect itu sudah di masa lampau kita mulai tapi sampai sekarang pun kita masih melakukannya. Contohnya, saya sudah belajar bahasa Inggris sejak SD sampai sekarang pun kamu masih belajar, itu present perfect. Sudah dimulai di zaman SD tapi sekarang pun masih terjadi. Ya, itu present perfect. Artinya sudah sempurna kamu lakukan berapa lama. Makanya di present perfect itu ada nanti sejak dan selama. Artinya kejadian tersebut dimulai sejak kapan atau selama berapa waktu. Nah, bedanya dengan simple past sudah terjadi dan selesai di masa lampau tapi jelas waktunya. Oke, makanya kita sering melihat time expressions-nya atau adverb of time-nya, keterangan waktunya itu ada yang last sama ago, itu yang sering muncul. Dan ini ya, yesterday, ini pasti, ini khusus dia kan, kemarin, ya, di tahun sekian-sekian, in 1980, last year, last month, last week, ya, last occasion, ya, last summer, last spring, last season, pokoknya last. Nah, beda kalau di orang Batak itu las maroham, artinya senang. Jadi bedakan ya bahasa Inggris dengan bahasa Batak. Oke, kita lanjut. Apa sih? Nah, ini contohnya ya. I saw Maria yesterday. Lihat, saw ini adalah kata kerja bentuk kedua dari see. Ya, jadi kita harus menggunakan bentuk kedua kata kerja kalau dia menggunakan kata kerja.
Kalau dia tidak menggunakan kata kerja, pasti menggunakan to be. Apa to be-nya? Was dan were. Jadi ingat itu ya. Kalau kita menggunakan kata kerja, pakailah kata kerja bentuk kedua. Kalau bukan kata kerja, pakailah to be. Contohnya, saya langsung buatkan contohnya di sini biar kamu paham ya. Saya tadi malam berada di hotel. I was in a hotel last night. Lihat, tidak ada di sini kata kerja. Lihat, nggak ada di sini kata kerja, guys. Makanya kita harus membubuhkan to be setelah subjeknya. Oke? Jadi kamu harus ingat siapa yang pakai was, siapa yang pakai were. Itu tidak akan saya ajarkan lagi. Kamu harusnya sudah paham. Ya. Kalau di simple present, siapa yang menggunakan am, siapa yang menggunakan is, siapa yang menggunakan are, tidak perlu saya ajarin lagi karena itu pelajaran TK. Nah, jadi di sini saya hanya membuatkan contoh. Oke? Ya, saya ingatkan kembali kalau kita menggunakan kata kerja, pakailah kata kerja bentuk kedua. Kalau bukan kata kerja, pakailah to be setelah subjek. Oke? Ya. Kita lanjut. How do we form the simple past tense? Bagaimana kita membentuk kalimat simple past? Lihat. Di bahasa Inggris memiliki dua tipe kata kerjanya, guys. Ada yang regular, ada yang irregular. Nah, ini juga sudah belajar kalian. Kita hanya mengulang lagi. Namanya regular artinya beraturan. Kalau kalau kamu menemukan ada kata imbuhan atau awalan itu artinya tidak. Artinya irregular itu tidak beraturan. Artinya bentuk pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda. Sedangkan regular verbs bentuk kedua ketiganya itu hanya ditambahkan ed dan ed. Oke. Silakan yang saya panggil namanya, silakan ini kita sekalian praktek ya. Mungkin kalian masih paham. Langsung Bintang. Ada Bintang di sini? Yes. Bintang, ini studied ini Pak masuknya regular atau irregular? Regular. Kenapa kamu bilang regular? Karena sufiksnya dia ed. Oke. Sufiksnya dia ed. Tadi bisa ditambahkan ini, guys. Kok sekarang nggak bisa? Oh ya sudahlah, kalian yang paham. Studied ini berarti regular. Artinya bentuk kedua ketiganya hanya ditambahkan ed atau berakhiran ed. Benar ya, Bapak Bintang? Bintang? Ya. Benar ya? Oh iya. Berarti bentuk kedua ketiganya berakhiran ed ya? Ya. Oke. Irene atau Irene? Iya, sir. Gave ini regular atau irregular? Ingat pelajaran kamu SMA. Gave ini, kata kerja gave ini bentuk regular atau irregular? Kamu masih mute. Coba kalau saya tanya nggak usah dimati-matiin mikrofonnya, dibuka. Irene, signalnya bermasalah? Iya, sir. Atau signal saya yang bermasalah? Gave ini masuk ke kelompok mana? Regular atau irregular? Tuh, mati lagi mikrofonnya. Nggak usah dimatiin dulu mikrofonnya, guys, yang saya panggil namanya. Bintang masih dengar suara saya dengan baik? Masih clear. Kalau Irene, kenapa nggak bisa jawab saya? Nah, inilah permasalahan saya, males banget, guys. Males banget mengajar online seperti ini. Jadi, satu, ketika saya minta buka kamera, kalian nggak semuanya bisa buka kamera. Yang kedua, ketika saya tanya, ada aja yang signalnya belepotan. Jadi saya jadi
darah tinggi jadinya. Iya, Sir. Maaf, Sir. Jaringannya agak Iya, makanya saya lelah, Sir. udah paham. Jadi kayak gini lah kalau kita belajar online. Jadi saya maaf kata, saya ingin banget seperti pertemuan di kelas gitu, ketemu kalian lancar. Kalau online seperti ini lancar signalnya. Cuman ketika sesi tanya jawab seperti ini, sayanya malah yang pusing, yang saya panggil signalnya jelek. Gini, kalau yang saya panggil nggak menjawab, saya lempar ke yang lain ya. Yohana. Yes, sir. Nah, Gabe ini masuk ke regular atau irregular, Neng? Irregular. Iya. Berarti bentuk keberapa sih Gabe ini, yo? Ketiga. Kelima atau keenam? Keberapa? Atau ke 10? Adakah bentuk ke 10, yo? Enggak ada, sir. Makanya. Saya biasanya suka begitu, artinya kalau kamu langsung kamu bilang bentuk 10, iya bentuk ke 10, ada loh mahasiswa kayak gitu, artinya dia nggak paham. Nah, jadi kamu tahunya di bahasa Inggris kata kerja berapa bentuk? Yo. 3 ya, sir. Berapa bentuk kata kerja di bahasa Inggris? Berapa bentuk dia? Lupa ya? Yes, sir. Lupa. Hanya tiga. Itu aja kamu lupa, Neng. Nah, sekarang Gave ini bentuk keberapa, yo? Ketiga, sir. Salah. Astaga. Nah, ini guys, inilah permasalahan kita anak kuliah sekarang belajar bahasa Inggris. Ditanya pelajaran SMA lupa. Sedangkan ini ketika kamu berbicara nanti dalam percakapan kamu sehari-hari, yang sering muncul adalah yang irregular. Ya. Yang di teks-teks bahasa Inggris yang kamu lihat nanti, tes TOEFL, tes IELTS, tes dan segala macam, TOEIC, yang sering muncul di teks itu adalah irregular verbs. Jadi saran saya, perbanyaklah kamu memahami kosakata yang tidak beraturan. Oke, terima kasih, yo. Sama-sama, sir. Saya ke Rohani. Rohani. Iya, Sir. Became itu bentuk keberapa, Neng? Became. Kedua, Sir. Oke, bagus. Bentuk pertamanya apa, Ro? Become. 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 Oke. Kalau bentuk ketiganya? Ya. Lupa, Sir. Oke, baiklah. Terima kasih, Rohani. Sama-sama, Evi. Iya, Evi Safira. Yes, Sir. Right ini bentuk keberapa? Kedua, Sir. Ya, karena kita belajar simple past, berarti bentuk kedua. Bagus. Bentuk pertamanya apa, Evi? Right. Dari right. Bagus, thank you, Evi. Yolanda. Yolanda Olivia Manahampi. Yes, sir. Lift. Ini bentuk keberapa? Kedua, sir. Ya, bisa kedua, bisa ketiga. Kalau di kalimatnya nanti baru kita paham. Nah, ini regular atau irregular?
Regular, sir. Regular. Kenapa kamu bilang regular? Karena berakhiran ed, sir. Bagus, thank you, Yolanda. Ellen, Yes, sir. did ini bentuk keberapa, Len? Did bentuk kedua, sir. Verb to. Kalau bentuk pertamanya, Do. do. Kalau does bentuk keberapa? Kalau does untuk kata tanya. Yes, sir. Kan. Oh, Does itu untuk does she, untuk- it. Iya, she, he, it. Ya. Sedangkan do untuk I, you, they. Ayu, Dewi. Iya. Kalau did bentuk kedua dari do and does. Nah, bentuk ketiganya apa, Len? Done. Bagus. Thank you, Ellen. Yes, sir. Ya, begitulah guys. Jadi itulah bedanya regular dan irregular. Kita lanjut ya. Ini hanya sedikit kok. Regular verbs itu ciri-cirinya berakhiran ed. Lihat ini bentuk pertamanya ada work. Ini worked. Ya. Kalau kamu pronunciation-nya guys, belajar pronunciation, kalau kamu melihat berakhiran kata di sini ada ed, jangan worked, tapi ed ini bunyinya jadi teh, jadi worked. Ya, sedangkan ini studied, cry, cried, live, lived. Ya, seperti itu. Jadi jangan ada bunyi e-nya, worked, studied, create, lived. Nah, jangan. Karena masih ada orang teman-teman kamu yang ngomong begitu. She lived in Hong Kong 2 weeks ago. She lived. Nah, nanti marah orang Inggrisnya. Jadi belajarlah pronunciation juga ya. Worked, studied, cried, lived. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi usahakan hanya kamu ede-ede ini bunyinya itu hanya tambahkan teh. Jadi worked, studied, cried, lived. Seperti itu. Ya. Irregular verbs, sedangkan yang irregular verbs, kalau regular tadi beraturan hanya ditambah ede-ede bentuk kedua ketiganya. Sedangkan irregular verbs harus kita hafal. Artinya bukan dihafal terus lupa. Artinya kamu banyak baca, terus kamu nanti banyak menemukan kata-kata yang irregular verb. Lihat ini, become bukan become it, tapi became. Jadi ada perubahan O menjadi A. Become, became, become. Give, gave, given. Drive, drove, driven. Forget, forget, forgotten. Seperti itu. Ya, saya tidak akan menyuruh seperti saya menyuruh anak SMA kemarin. Maju ke depan, sebutkan 10 kata kerja yang kamu tahu yang irregular verb. Tulis di papan tulis, enggak. Saya hanya meminta kamu untuk memahami fungsi bahasa Inggris itu untuk hidup kamu. Kalau saya paksa pun, kalau enggak penting buat kamu, terserah. Ya, jadi saya tidak mau maksa-maksa anak kuliah karena kita sudah dewasa. Artinya saya mengajar bahasa Inggris ini ke kalian untuk nanti kebutuhan kalian nanti di masa depan kalian, bukan untuk saya tapi untuk kalian. Jadi tidak ada paksaan dari saya. Jadi coba nanti kamu banyak membaca kata-kata yang irregular verbs, atau kamu lihat deh, kalau kamu baca novel versi Inggris atau berita bahasa Inggris, kamu coba cari di situ kata-kata kerja ya, dan cari di kamus apa sih artinya. Oh, kalau agak aneh-aneh kata kerjanya, berarti itu bentuk kedua ketiga. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi inilah beberapa kata kerja yang irregular verbs yang mungkin sering kita lupa. Lupa kata, cara nulisnya lupa juga, cara bacanya malah nggak tahu ya. Seperti ini, teach. Ya, bentuk kedua ketiganya taught. Nah, ini cara bacanya au ini bacanya oh. GH-nya ini tidak berbunyi, guys. Jadi taught. Ya, maaf kalau kalian jangan salah taught, jangan. Tapi di sini ada h-nya, taught. Ya, oke. Kalau anak kampus lain, kalau saya ajarin ini, apalagi orang kampung, pasti dia ketawa. Kok aneh sih, sir? Makanya di pikirannya itu jadi pikiran aneh. Bukan taught, tapi taught. Ya, teach, taught. Ingat, yang GH ini tidak dibaca. Nanti kalau kamu baca aneh. Contohnya,
fight, berkelahi. Kamu baca fight, nggak enak. Ya, dari sini kamu belajar bahwasanya kalau ada GH di kata bahasa Inggris itu tidak berbunyi guys ya. Thought, right, left, heard, but ya. Unik-unik guys. Jadi bukan teach, ticet, hear, hearet, buy, bayet. Nah, bukan seperti itu. Jadi perbanyaklah kalian memahami kosakata kata kerja yang irregular verb. Nah, ada juga yang irregular verb itu sama penulisannya guys. Bentuk pertama, kedua, ketiganya sama. Hit, put, set. Pak, bagaimana nanti bedainya? Bedainya pasti jelas. Kalau ada last atau ego berarti setnya ini bentuk kedua. Tapi kalau ada nanti have dan has, itu pasti bentuk ketiga. Contohnya, saya sudah menyeting ruangannya. I have set the meeting room. Nah, kalau ada kamu menemukan have sebelum kata set, nah berarti set ini adalah bentuk ketiga. Jadi paham ya? Tapi kalau ada last night, ego atau tidak ada di set ini have has had, langsung set aja, berarti itu bentuk kedua, guys. Nah, kalau bentuk pertama pasti ada everyday, every. Nah, dari konteksnya kamu nanti paham. Jadi jangan kamu bingungin, gimana dong Pak saya? Karena ada mahasiswa yang memusingkan dirinya sendiri. Pak, saya nggak bisa dong tahu yang mana bentuk pertama, kedua, ketiga. Ya makanya lihat kalimatnya, lihat jalan ceritanya. Artinya lihat konteks kalimat tersebut. Nah, dan saya kasih sedikit clue di sini. Kalau ada kamu menemukan have, has nanti untuk she, it, ya, has. Nah, ada set atau put atau hit dan kata kerja yang tidak beraturan tadi yang sama penulisannya, pasti ini bentuk ketiga. Tapi kalau tidak ada bentuk ketiganya, ada kata last atau go di belakangnya, berarti set ini adalah bentuk kedua. Seperti itu. Oke. Ya, jangan diinterupsi dulu, nanti sesi tanya setelah ini ya. Nomor halaman selanjutnya ya. Ini contoh-contohnya guys. Ketika saya kecil, saya bermain piano. Lihat, waktu saya kecil loh, makanya ini pasti bentuk kedua, bukan bentuk ketiga. Karena di sini dia ngomong when I was a child. Tapi kalau kamu bilang saya sudah bermain piano berkali-kali, itu berarti I have played. Nah, played-nya itu pasti bentuk ketiga. Tapi ini dia menceritakan kejadian di masa lampau. Ketika saya kecil, saya bermain piano. Sekarang enggak. Gitu. Berarti bisa dipastikan played ini adalah bentuk kedua, bukan bentuk ketiga. Donna visited Paris. Nah, di sini nggak ada have dan has. Pasti ini bentuk kedua, artinya masa lampau. Donna mengunjungi Paris. Nah, biar lebih lengkap lagi, Donna mengunjungi Paris last month. Yang jelas waktunya. Tak dijelaskan kapan, bulan yang lalu. Ya, oke. Ini contoh yang pakai yang regular verb. Nah, kita sekarang praktis ya. Yang saya panggil namanya silakan dicoba. Jangan malu-malu atau jangan merasa tidak bisa, dicoba saja. Namanya belajar itu jangan malu-malu ya guys ya. Saya ke Maxi Boku. Terima kasih banyak. Maxi. Iya, sir. Ini kalimat nomor 1 ini coba dijawab. Last week I sent you a letter. Sense-nya itu berakhiran apa? Teh atau de? T. Sent. Sent. Bentuk keberapa itu, Neng? 2, sir. Bagus. Thank you so much. Iya. You're welcome, Sent sir. itu menjadi sent. Laptop saya sent. Kok nggak bisa masukkan di sini? Saya buang saja kotaknya. Membingungkan. Seperti ini ya, Neng ya. Sense ya. Iya, sir. Ya, bagus.
Thank you, Maxi. Yang kedua, kalimat keduanya Yolanda lagi. Yo, jawab Yo. Apa jawabannya ini? Yolanda mendengarkan suara saya? Yolanda, Pak. Oke. Apa jawabannya ini? Para mahasiswa-mahasiswa itu ujian kemarin. Berarti Had, sir. had. Seperti ini, had. Yes, sir. Ya, ini bentuk keberapa ini, Neng? Yo. Kedua, sir. Bagus. Thank you, Yo. Sekarang Yohana. Kalau tadi Yolanda. Yohana, signal kamu sudah betul. Sudah bagus. Saya ke Bintang. Bintang, Yes. what is your answer? They blanks a great job. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. My answer is did. They did a great job. Good job. Berarti di sini did, bentuk kedua. Yes. Bagus. Thank you, Bintang. Sudah Welcome. pintar ya. Sudah pintar. Nah, untuk membuat negatifnya, guys, baru kita menggunakan kata did. Nah, did di sini bedakan dengan did sebagai kata kerja. Kalau ini artinya melakukan, tetapi did yang ini didn't ini, did di sini bukan melakukan, artinya menidakkan kata kerja. Lihat, di sini ada kata kerja, I went to work yesterday. Ada kata kerja went. Ini adalah bentuk kedua dari go. Nah, untuk menidakkan went, kita pakai auxiliary did ditambah not. Ini kita pisah biar kalian gak bingung. Kadang-kadang ada yang masih bingung. Did ditambah not. Nah, kata kerja went ini kembalikan ke bentuk pertama. Pak, kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu, orang Inggrisnya memang seperti itu. Jadi saya boleh jawab ya, menurut pemahaman saya, bentuk keduanya di sini sudah dipakai. Jadi jangan di sini sudah ada satu istri diranjang, kamu tambahin istri yang kedua diranjang, marah, berantem. Jadi harus dipisah. Ini bentuk kedua, ya. Istri tuanya disuruh dulu ke luar negeri, baru istri keduanya, istri yang tua, ini bentuk keduanya disuruh pergi, baru istri mudanya bentuk pertamanya muncul. Nah, seperti itulah. Ya, kalau saya gambarkan. Jadi nggak boleh di sini did not went, langsung salah. Ya, harus did not go. Kembalikanlah went ini ke bentuk pertama. Ya, oke, seperti itu. Itulah fungsi did not. Did itu digunakan untuk membuat kalimat negatif dan untuk membuat pertanyaan. Oke, nah kita kembali ke penjelasan saya yang tadi. Kalau bukan kata kerja, pakailah to be, was atau were. Ya, Ellen, masih dengar saya, Ellen? Yes, sir. Was ini digunakan untuk subjek siapa saja? Ya, Was ya, sir. ya, was. Bacanya was. Kalau wash nanti was. mencuci. Was. Was itu I, he, she, she, it. it, iya. She, he, it. Yang tadinya pakai is, di pas dia pakai was. Nah, ada tambahan I. Karena I di simple present to be-nya apa? Ellen? Di simple present ya, sir. Iya, di simple present to be I apa? I am. Iya, am. Nah, Am. untuk di simple past dia ngikut si she, he, it. Jadi dia pakai was kan? Yes, sir. Bagus. Jadi yang were ini berarti selain I, she, he, it, apa aja itu, Ellen? Coba sebutkan. We, you, they. Ya, ingat aja dua nama perempuan Indonesia yang cantik. Ayu, bukan Ayu Dewi ya. I-nya nggak di sini. Ayu Dewi ya. Harusnya Yes, Ayu Dewi. I-nya sudah di was. Jadi you, we, they. Oke. Ellen sudah paham, mudah-mudahan yang lain juga paham. Thank you, Ellen. Yes, sir.
Nah, gini guys, untuk membuat pertanyaannya ini pasti hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Lihat, did you go to work yesterday? Apakah kamu pergi kerja kemarin? Nah, kalau kamu jawab ya, berarti yes I did. Kalau no, no I didn't. Ya, jadi kita hanya menjawabnya dengan jawaban pendek. Tidak perlu panjang-panjang. Karena yang ditanyakan, apakah kamu pergi ke kerja kemarin? Ya. Kalau enggak. Gitu. Jadi yes I did atau no I didn't. Bukan yes, no, bukan. Jadi harus seperti ini. Yes I did, no I didn't. Ya. Pertanyaan kedua, apakah kamu datang kemarin? Did you come yesterday? Kalau ya, ya berarti yes I did. Kalau no, no I didn't. Gitu. Oke. Biar enggak sama subjeknya, misalkan did she come yesterday? Nah, berarti kalau ditanya she, berarti di sini juga she. Ya, she did. Kalau no, no, she did. Jadi seperti itu guys. Jadi ingat, kata bantu did digunakan untuk simple past, tapi khusus untuk kalimat pertanyaan dan untuk kalimat negatif. Kita lanjut, ada 3 halaman lagi ini. Ya, kita langsung praktek lagi ya. Nah, langsung praktek. Silakan disimak kalimat ini yang di layar kamu. Terus saya minta satu-satu untuk menjawab. Aduh. Aku mahain laptop. Oke, saya minta si Afrianti Aritonang. Afri, Yes, sir. kau menjawab nomor 1 dulu, Neng. Yo. Isinya spend. Spend. Bilangnya T. Sir. Baca dong kalimatnya, Neng. Yo. Yes, sir. Sir. Last year, I spent my holiday in Ireland. Ireland. Jadi kamu bentuk keberapa spend-nya itu? Bentuk kedua, sir. Nah, spend-nya berarti yang pakai D atau T? Pakai T. Nah, ya, berarti di sini. Yang pakai spend yang T kan? Ini kan? Iya, sir. Bagus. Thank you, Afri. Iya, sir. Saya ke Aksamina. Ada di sini Aksamina? Aksa? Ini sepertinya tidak ada orangnya. Berarti saya panggil Bertalina. Berta? Ya, Pak. Ya, jawab dulu jawabannya untuk kalimat ini. Isi titik-titik. Bentar, Pak. Kamu lagi di pasar ini. Bukan, Pak. Saya lagi di asrama, rame. Melipir dulu kamu ke bawah pohon-pohon itu. Jangan dulu di situ berisik. Iya, Pak. B-nya itu apa? Apa, Pak? Kamu punya layar nggak di handphone kamu? Kamu jangan dengar suara saya aja. Lihat layar kamu. Iya, Pak. Nih, apa jawabannya ini? Nih. Yang mana, Pak? Ini, yang saya blok ini loh, Neng. Nggak ada di layar kamu? Iya, Pak. Di
Layar kamu siapa di situ? Foto pacar kamu atau layar PPT saya? Nggak bisa kamu? PPT Bapak. Belum bisa atau gimana? Atau nggak mau jawab? Oh, belum paham berarti kamu ya. Bertalina saya geser ke Cindy. Cindy, Iya, sir. jawab dulu kalimat ini, Neng. It itu itu was. Oh, jadi be-nya itu, to be-nya itu was gitu. Was. It was great, benar? Benar? Iya bener kan, sir? Iya. Saya tanya kamu dulu. It was. Bener. Oh iya. Kenapa nggak pakai were? Karena tadi kan udah dijelasin Ellen yang kalau were itu you, they, we. Iya bener. Bagus, bagus. Sudah menyimak berarti kamu. Jadi it was great. Oke. Setelah Cindy ada Debra. Debra, Yes, sir. ya, jawab kalimat ketiga ini. I Travel. di sini aja kamu. Saya berjalan-jalan di sekeliling kota dengan mobil bersama dua teman saya. Berarti travelnya itu Pakai ed, sir. pakai ed. Gimana tadi bunyinya kalau pakai ed? Travel. Traveled. Traveled. Di mana kamu ini? Berisik. Di rumah, sir. Itu suara kipas kali ya? Oh, Iya, ini baru Sir. bersih. Oh, pantas. Ya sudah. Terima kasih, Deva. Benar ya, ini bentuk kedua, tapi yang regular, traveled. Setelah Deborah, saya ke Brigita. Brigita or Gita. Kalau tanda merah ini berarti apa ya? Signalnya jelek atau hanya namanya saja ada? Brigita? Katanya Pak jaringannya tidak bagus. Iya, pantesan di sini ada tanda merahnya. Di mana dia ini? Di kampung ya? Ada yang bisa jawab? Brigita ini di mana kampungnya? Di Ambon Pak, tapi dia tinggal di Jakarta sekarang. Jakarta juga error signalnya. Ya sudahlah, kita terima saja lah. Mau gimana? Saya pun nggak mungkin ini kalian yang meminta via online seperti ini. Mungkin kalian karena kangen aja kali sama suara saya. Oke, baiklah. And we visit. Saya ke Esther juga nggak bagus jaringannya. Esther, di sini merah tandanya. Yes, sir. Oh, ini bisa. Esther, jawab dulu ini, Neng. And we titik-titik lots of interesting places. Pakai ed, sir. Hah? Visit. Pakai apa? Ed. OB. Ed. Visited. Ayo, visited. Coba. Visited. Iya. Kalau kamu menemukan, kalau tadi kan akhirannya worked, ada t atau de ya. Nah, kalau ini, kalau kamu menemukan kata kerjanya berakhiran t, seperti want. Kalau ada ed-nya,
wanted. Jadi bukan wanted, bukan. Nanti kalau hanya te aja kata sir kan tadi kalau ed semua hanya te. Jadi visit gimana sir? Visit bukan. Nah, jadi khusus untuk kata kerja yang berkeran te ditambah ed jadi bunyinya tit ya. Bukan titit tapi tit. Visited ya. Wanted. Nah, seperti itu ya. Ingat ya. Seperti itu. Yes, Okay. sir. We visited lots of interesting places. Oke, saya makasih, sir. Sama-sama, sir. Mister ini suaranya kok masih baby gimana gitu? Apa cuman di sini aja baby suaranya? Ada si Gloria. Glow? Ada Glow? Ya, jawab dulu ini Glow. In the evenings we usually In the evenings, we usually went to a cafe. bentuk keberapa ini went? Kedua, Kalau ketiganya apa? gone. Gone ya. Oke, makasih Gloria. Yes, sir. Saya ke Gracia. Grace. Yes, sir. Berhut apa ya? Lanjut. We very lucky with the weather. Kami sangat beruntung dengan cuacanya. Berarti We were very lucky with the weather. we were ya, we were. Mau lihat teh? Berhut. Yes, sir. Saya ke kalau kalian mendengar mau lihat teh artinya merci beaucoup, terima kasih, thank you ya, arigato. Juni, nah, saya dari tadi tidak melihat nama Juni ini. Jun, Yes, sir. oh iya ini laki-laki perempuan. Ini Juni. It not rain a lot. Nah, tidak turun hujan. It didn't rain a lot, sir. Apa? It Didn't rain. bagus. Didn't rain. Iya, sebelum not harus ada did-nya. Berarti it didn't rain a lot. Wah, pintar banget kalian sekarang. Ya, senang saya. Oke, terima kasih, Maxi. Maxi itu bukan namanya si Mercy tadi, tapi Maxi to Juni Satria. Sama, sir. Kok nggak ada laki-laki di sini, guys? Perempuan semua ini. Lihat dulu bintang. Selain I'm kamu, not a ada girl. selain I'm not a bintang. girl. Ya, I know. Selain bintang maksudnya tadi. Ini Januari nggak masuk ya. Saya ke ini namanya belum saya panggil. Vanisha. Vani. Adakah kamu di sini, Vani? Ada, sir. Nah, itu ada. Nih, jawab dulu ini, Neng. We ... some beautiful rainbows. Kami melihat pelangi yang sangat indah. Ya. We Kemana kamu, Neng? Ke toilet dulu atau gimana ini? Nggak ada suaranya. Saw, sir. Nah, ya bagus. We saw. Bacanya coba saw. Yuk, coba saw. Aw ini bunyinya o. Saw, coba. Saw. Fani? So. Bukan so. Nggak ada u-nya. Saw. O. Coba. Semuanya ya. So. Dalam hati. Saw. Bukan so, bukan o. Kalau so nanti jadi so, ini bukan so tapi sa.
Jadi bibirnya itu seperti setengah melingkar. Gitu. So, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Bukan so. So nanti jadi. Ya. Kalau orang Batak ada kan so. So mah, so. Diam. Nah, kalau ini bukan diam. Ya, ini artinya melihat bentuk kedua. So. Kita lanjut. Tadi Vani ya? Vani benar? Iya benar. Saya ke Putri Saron. Ada kamu di sini, Neng Putri? Yes, sir. Iya. Ini yang terakhir, Neng. I ... an amazing holiday. Saya memiliki liburan yang sangat menyenangkan, yang sangat luar biasa. Berarti? I've had an amazing holiday. Untuk keberapa dia? Kedua. Ini had ini? Ya. Bagus. Ya, berarti sudah pindah. Putri berarti sudah paham. Oke, begitulah kira-kira guys. Jadi kalau kamu bercerita dulu, guru kamu di SMA pasti bilang, buatlah cerita tentang unforgettable moment. Cerita tentang masa lampau kamu. Nah, semuanya itu pasti menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dan kalau dia to be, dia menggunakan was atau were. Seperti itu ya. Kita lanjut 2 ya, nggak ada. Ini udah terakhir, praktis. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Ini sekarang sudah sesi tanya jawab. Silakan dibuka kameranya kalau kalian ada pertanyaan. Ya, silakan. Mbak Neng, Mas. Ladies and gentlemen. Sekarang buka semua kameranya. Saya juga. Ayo. Si Maxi ini sudah mulai acak-acak rambutnya, sudah mulai stres dia. Ellen, gimana kabarnya Len? How are you today? I was great, sir. Bukan was I'm nanti. great. I'm Kalau great. was berarti kamu sekarang lagi sedih dong. Tadi Ya, sebenarnya. Oh, berarti benar jawaban kamu. I was great just now, but now I am not. I'm feeling so-so. Oh ya, so-so. Ya, so-so guys. So-so itu bukan susu. So-so artinya biasa-biasa aja, ya. So-so. Ya udah saling pandanglah dulu kalian di situ sambil saya menunggu ada yang bertanya. Kalian itu suka memandang-mandang wajah temannya, udah kangen banget kalian ini. Telepon-telepon lah, WA-WA-an, miss call. Jangan miss call, maksudnya telepon, video call. Ini Evi ini orang Jawa ya? Are you Japanese girl, Evi? Panggil namanya langsung hilang dia. Sir? Pasti dia yang bertanya. Ya. No, random question, sir. Ya nggak apa-apa. Mau random, mau order juga nggak apa-apa. Ya. I wanna ask about Sir Gunawan opinion. Kan grammar is very important. If we want to take TOEFL or IELTS test, kan sir? But according to sir, is grammar also important to speaking? In speaking, because I have heard that native speaker can understand what we are talking. Meanwhile, the grammar is wrong or berantakan, mess up. Okay, in my opinion, it's based on the purpose, untuk tujuannya. Okay, because someday you will be a teacher,
you are supposed to have a good grammar while speaking to your students. But if you want to work in an office, or you just want to work in companies, yeah, grammar is not very important. But if you want to be a teacher, please prepare yourself to have a good grammar, because your students, I mean, as my experience at that time, mereka grammarnya bagus banget, guys. Malu nanti kamu mengajar kalau grammarnya berantakan, nanti, Miss, why do you use that? My mom says. Nah, mereka kayak gitu. My teacher says like this, not like that. Nah, orang itu pokoknya seperti itulah murid-murid internasional, guys. Padahal itu masih TK sama SD kelas 1, kelas 2 loh. Tapi mereka sudah berani kritik. Ya. Yeah. So, it is based on the purpose, Alan. Ya. Kalau kamu memang mau kerja di dunia formal, of course, you have to know a good grammar. Tapi kalau kalau di dunia kerjaan yang biasa atau non formal, grammar is not important gitu. Jadi ini tergantung di mana nanti kamu bekerja. Tapi mau dimanapun kamu bekerja, kalau memang kamu suka bahasa Inggris, ya memang grammarnya juga pasti bagus. Karena gini, guys, when you know the grammar itu adalah seperti seni tubuh. Grammar itu memperindah bahasa yang kamu gunakan. Jadi kalau kamu menggunakan grammar yang bagus, contohnya kamu terbiasa, orang biasanya grammarnya tidak bagus. Contohnya gini, do you go to my party last night? Itu kan salah grammarnya, harusnya kan did you go kan? Tapi orang paham, ini mah nggak belajar grammar ini. Tapi coba kalau kamu terbiasa grammarnya sudah bagus, did you come to my party last night? Orang dalam hati tidak memang diutarakan ke kamu, tapi dalam hati, wow, your grammar's good, gitu loh, seperti itu. Jadi membuat skill bahas ilmu atau keterampilan berbahasa kamu tuh dinilai orang bagus. Seperti itu, Ellen. But sir, is it better for us to improve our speaking and increase our vocab, or we learn grammar first? So my tutor said, if we understand about grammar, we can speaking fluent in speaking. No, that's wrong. Okay, imagine that you were a baby, ya. Kamu bayangkan kalau kamu masih bayi. Emang bayi tahu langsung ngomong, bayi 2 tahun langsung bisa nggak ngomong kalimat lengkap? Mama, saya mau makan itu, nggak bisa. Jadi yang diperbanyak itu adalah listening dan speaking, mendengar, praktek. Makanya kalau anak kecil kan mendengar kaki, seperti anak saya yang masih kecil, kaki. Nah, jadi memang dengar, ucap. Nah, salahnya kita dengar banyak tapi nggak berani ngucap, makanya disuruh speaking langsung takut gitu. Jadi jangan fokus ke grammar dulu, apalagi kita masih pemula. Perbanyak kosakata, baru nanti ketika kamu menelaah atau mendengarkan lagu, baru kamu, cara ngomongnya kata ini seperti ini, kamu udah tahu katanya. Tapi ketika kamu mendengarkan lagu, ini brought, lagunya si itu kan Brought Me Angels, ya, brought, ini brought. Yang selama ini saya bilangnya broke. Nah, jadi perbanyak kosakata, baru nanti kamu bisa fluent in English dengan cara langsung praktek dan banyak membaca. Jadi salah ketika guru kamu bilang grammar dulu, baru kosakata. No. But sir, tadi kan sir talking about pronunciation kan sir. Nah, but kita kan bisa ada pronunciation yang British accent, American accent. So gimana kita ngebedain itu sir? You don't have to choose. Kita harus. You don't have to choose. Itu bukan pilihan.
Berarti kita harus ngerti dua-duanya dong, Sir. Iya dong. Emang kamu nanti harus bisa memilih. Saya harus ketemu sama teman kerja yang Amerika aja. Yang British saya nggak mau. Ya nggak bisa. Ya kalau kamu di kantor ketemu yang accent-nya dua-duanya, kamu nggak mau temenan. Ya enggak kan? Iya. Tidak boleh memilih antara British and American. Both of them you have to know. Berarti we must to learn about British accent and American accent. Kalaupun nggak belajar cara ngomongnya, at least We understand. kamu terbiasa. Ya. Okay. Thank you, sir. Contohnya di British and American itu hanya seperti gini, guys. Bahasa Indonesianya orang Medan itu kan tertata apik ya, jelas ya. A, I, U, E, O-nya jelas ya. Itulah English American. Tapi kalau bahasa Indonesianya orang Betawi atau orang Jawa itu kan biasanya ngedumel ya, nggak jelas A, I, U, E, O-nya ya. Itulah yang British gitu. Jadi paham ya? Iya. Jadi American inilah yang paling banyak diajarkan ke banyak negara. Kenapa? Karena memang tertata apik, dia jelas. Jadi paham? Sudah paham sampai sini, Ellen? Ya, sir. Thank you, sir. Oh, pantas kamu bilang random. Nggak apa-apa. Mau random, mau order, nggak apa-apa. Iya, sir. Semiwati kenapa terkesima melihat wajah bintang? Sesekali tatap wajah Yolanda gitu. Saya mau tanya juga, Sir. Oh iya, Yolanda. Ayo. Ini juga random sih, Sir, kayak Ellen. Kan saya suka baca bahasa Inggris ya, Sir. Saya tuh ngerti maksudnya kalau bahasa. Kamu baca tapi ngerti artinya? Ngerti, cuman tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tuh kayak saya nggak tahu mau pakai kata apa gitu, Sir. Itu ada tips nggak, Sir? Tips ya? Ya. Banyak membaca. Karena gini, dengan banyak membaca itu bukan hanya membaca teks yang berbau-bau ilmiah ya. Membaca teks lagu. Contohnya gini, di teks lagu itu kan bahasanya idiomatik banget ya, bukan bahasa yang sehari-hari gitu. Nah, kalau kamu membaca teks bacaan yang ilmiah, itu beda lagi. Jadi sebenarnya artinya gini, dengan banyak kosakata, kalian itu sebenarnya nanti paham. Oh, kalau conduct, C-O-N-D-U-C-T, itu kan melakukan sama dengan do. Tapi kalau melakukan penelitian bukan do, tapi conduct. Nah, seperti itu, guys. Ya. Contohnya ya seperti itulah. Contohnya untuk learn dengan study. Apa sih, Sir, bedanya study dengan learn? Study belajar, learn mempelajari. Learn ini lebih dalam. Study artinya hanya belajar, ingat. Tapi learn ada action di situ. Setelah belajar, praktek. Itu learn. Jadi learn to be wise. Belajarlah untuk bijaksana, bukan study to be wise. Kalau kamu study to be wise, kamu tahu paham. Oh, bijaksana artinya ini. Tapi kamu nggak bijak-bijak. Tapi kalau learn to be wise artinya, oh kamu paham. Apa sih yang dilakukan seseorang untuk menjadi lebih bijaksana. Jadi bedakan artinya learn dengan study. Jadi seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu punya kata khusus meskipun diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama, cuman dia pilihan katanya, diction-nya itu berbeda. Tetapi jangan kamu gara-gara itu kamu aduh, aku jadi bingung deh bahasa Inggris. Enggak. Contohnya gini. Kamu pakai, tadi saya bilang, kamu pakai study pun atau learn pun orang Inggris paham, guys. Ya, jadi kamu nggak harus, aduh bahasa Inggris saya harus bagus, tapi kamu belum bisa. Nah, artinya kamu di situ pengen bagus, belum bisa, tapi kamu nggak mau coba. Nah, artinya gini, kalau kamu mau belajar bahasa Inggris itu, belajarlah yang memang yang dalam
kepentingan kamu sendiri dulu lah. Artinya gini, dalam kehidupan sehari-hari kamu, bahasa Inggris itu apa sih kegunaannya? Nah, kamu karena mau belajar atau mau mengajar nantinya, pasti nanti lihatlah teks-teks bahasa Inggris anak SD. Nah, contohnya yang ilmu matematikanya, disitulah nanti kamu banyak kosakata muncul. Gitu. Atau kamu nanti mau kerja di kapal pesiar contohnya, carilah bahasa Inggris perhotelan, perkapalan. Jadi kamu jangan langsung pengen belajar bahasa Inggris secara mendunia, enggak. Yang penting yang di lingkup kamu aja dulu. Itu cara saya, guys. Saya belum cerita ya, kalau saya yang paling bodoh dulu di SMA bahasa Inggris, lulus pun saya mungkin karena bantuan guru kali ya. Cuman saya tahu bahasa Inggris itu ternyata ketika saya kerja. Jadi ada waktu di mana kamu nanti memahami sesuatu. Kamu memaksakan bahasa Inggris bisa sekarang, tapi kamu nggak tahu tujuannya buat apa. Jadi kamu jadi malas nanti. Kamu tahu dulu tujuan kamu belajar bahasa Inggris ini untuk apa, baru kamu nanti ada niat. Paham tidak? Paham, Sir. Ya contoh kecilnya gini lah, kalau kamu punya gebetan, ya, kamu kan kepo banget kan tentang dia kan, pasti kamu ingin tahu kan semua tentang dia kan, kamu rajin banget kan bertanya ke temannya kan. Nah, begitu juga dengan belajar bahasa Inggris. Oh, kamu tahu bahasa Inggris ini untuk apa nanti, kamu kepo banget kosakata apa sih yang akan saya pakai nanti di kantor. Nah, jadi sama aja guys, untuk memahami sesuatu, coba buka hati kamu seperti kamu mengenal gebetan kamu. Seperti itu ya. Ya kalau Bintang kan udah punya pacar, jadi dia elus-elus dagu aja, karena dia sudah paham tentang itu. Ya. Udah? Kalian jangan termangu-mangu saja ya, artinya saran-saran saya ini coba langsung dipraktekin. Ya, saya sering berbagi ke kalian, saya orang yang paling goblok dulu bahasa Inggrisnya. Tapi saya tahu dan suka bahasa Inggris itu, suka banget ketika saya kerja. Karena saya memang pekerjaannya berhubungan langsung dengan orang yang punya bahasa. Dan salah satu guys gini, kalau kamu punya teman orang luar, nggak gampang sih punya teman orang luar ya, karena mereka itu melihat apa sih pentingnya saya kenal kamu, guys. Seperti itu loh kayak guys. Jadi nggak asal-asalan kayak kita kucuk-kucuk ke kota tua, miss I want to take a photo. Ini mereka nggak kayak gitu, nggak pecicilan. Jadi nggak kayak gitu. Jadi mereka ingin tahu apa tujuan dekat sama kamu. Nah, tapi kalau mereka sudah kenal dekat, nah itu seperti yang saya rasakan guys. Dia belajar dari saya belajar dari dia. Jadi mereka memang orang-orang yang suka belajar, guys. Suka belajar hal apapun yang penting positif. Saya banyak belajar dan menjadi lebih dewasa ketika saya mengenal orang luar. Seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi kan Sir bilang kalau SMA-nya nggak bisa banget bahasa Inggris, terus mulai belajar bahasa Inggrisnya tuh dari mana desa? Kayak bingung gitu, kayak yang Ellen bilang, kayak belajar grammar dulu, vocab dulu atau gimana? Awalnya itu loh Sir maksudnya. Saya yang itu nggak belajar grammar. Ala bisa karena biasa gini. Saya sering mendengar teman saya yang ngomong bahasa Inggris ke saya. Oh, di kalimat ini kok dia pakai did ya? Baru saya cek di buku saya. Oh, did itu simple past. Kenapa dia pakai yang isn't it, aren't you, yang di belakang-belakang itu loh. Oh, itu artinya kan. Contohnya, kamu Yolanda kan? You are Yolanda, aren't you? Kenapa sih ada aren't you, isn't it, aren't they? Nah, jadi kamu mendengar orang berbicara, baru kamu nanti bisa tahu, oh ini artinya gitu. Baru saya tahu ketika kuliah, baru saya tahu itu namanya question tag loh. Saya sering pakai di kerjaan, tapi saya nggak tahu itu apa question tag. Tapi ketika saya belajar dulu dikuliahin dari perusahaan kan,
Oh, saya tahu. Oh, ini question tag. Karena saya memang sudah sering pakai, nggak belajar pun saya udah tahu. Gitu. Nah, jadi gini. Artinya praktek duluan, baru teori itu bagus banget. Tapi kalau cuma teori, prakteknya nggak ada, ya nggak bakal bisa, guys. Kamu hafal kan semua nama-nama tenses kan? Tapi ketika saya bilang, coba bikin satu kalimat deh, Maxi, tentang simple future. Bikin dong. Ya nggak tahu dia, karena nggak terbiasa. Nggak belajar grammar. Makanya gini, saya termasuk pengajar yang tidak melihat kalian itu dari tensis-tensisnya sebenarnya. Saya dari awal kan selalu bilang, ya, saya melihat kamu itu dari ingin berkembang, ingin dapat ilmu. Dapat ilmu berarti datang ke kelas, kerjain tugas. Bukan hanya kucuk-kucuk datang, terus tiba-tiba, saya kan grammarnya bagus, ujian aja saya datang. Nggak bisa sama saya. Hidup itu kan butuh proses, ya kan? Lewatin prosesnya, ada di situ rasa sakit, ada di situ duri-duri perjalanan hidup. Ya itulah yang membuat kamu nanti semakin dewasa, semakin bijak. Jadi di kerjaan nanti yang ditanya, do you know simple present? Enggak. Tapi yang dinilai adalah karakter kamu. Paham nggak? Ya. Jadi kalau kamu nanti nggak pintar grammar pun, seperti yang saya ajar, jangan merasa gimana-gimana ya. Yang penting kamu tetap berusaha. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bahasa Inggris, you can reach me guys. I have my number in Bintang. Bintang will send you. Jadi kalau ada apa bisa curhat sama saya tentang bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kalau ngomongin begini kan enak sebenarnya kalau di jam seperti ini kan terbatas. Kalau di luar jam kuliah kan bisa panjang, mau nanya apa aja terserah. Oke teman-teman. Oke, baiklah. Kalian sudah merasa lelah, terdiam, terpaku, artinya saya akan mengakhiri perkuliahan ini. I need Yolanda to lead our prayer. Silakan Yo. Yes, sir. All right. All my friends and Sir Gunawan, we pray. Our Father in heaven, thank you for lead us, God. We learn past tense that materials can be the materials semoga bisa menjadi pelajaran yang dapat kami terima dengan baik dan berguna untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati juga Sir Gunawan yang telah mengajar kami Tuhan. Berkati semua keluarganya, berikan mereka kesehatan, perlancar rezekinya Tuhan, dan ya Tuhan kami juga berkati kami satu persatu. Semoga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you next week. Bye. Thank you so much, Thank you, sir. guys. God bless you all. Yes, sir. Thank you, sir.